Guru paling baik hati di seluruh sekolah. Namun, ia menghajar kepala urusan akademik dan menginjak-injak siswa berandal. Bahkan kepala sekolah pun harus membungkuk hormat padanya. Pria berpenampilan acak-acakan ini sedang duduk di atap sekolah. Berkata kepada seorang siswa yang hendak melompat dari atap, "Kau tidak boleh mati di depanku." Itu membuatku malu. Kim Kyung-min menatapnya dengan bingung dan bertanya, "Apakah Anda guru di sini?" "Anggap saja aku gurumu. Kenapa guru ada di sini?" Pria itu berkata dengan santai. "Hanya di sini aku bisa melihat seperti apa sekolah ini sebenarnya." Lalu ia melompat turun dengan gaya. "Kalau kau mau mati, matilah besok. Hari ini, antar aku ke kantor urusan akademik dulu." Kim Kyung-min dengan pasrah mengantarnya ke kantor urusan akademik. Pria itu tiba-tiba bertanya, "Kenapa kau mau mati? Apakah karena dibully atau putus cinta? Apapun itu, bertahanlah 3 tahun. Semuanya akan berlalu." "Kenapa tidak bisa bertahan? Kurasa kau harus mengikuti wajib militer untuk melatih diri." Kim Kyung-min membantah. "Kau tahu apa? Aku juga ingin bertahan selama 3 tahun. Tapi aku benar-benar tidak tahan lagi. Tidak ada yang mendukungku. Bagaimana aku bisa bertahan?" Saat itu, seorang siswa berlari di koridor dan menendang kepalanya, menjatuhkannya ke lantai. Anak laki-laki itu memegangi kepalanya sambil terbaring di lantai, dan berkata dengan angkuh, "Bel masuk sudah berbunyi. Dasar bodoh, bukankah aku sudah bilang aku ingin misi put? Kenapa kau baru kembali sekarang?" Ia menjambak kerah baju Kim Kyung-min, dan menamparnya. "Kenapa kau kembali dengan tangan kosong? Mana misi putku? Kau gila, ya? Kau cari mati." Si Kyung-min ini memang harus dipukul dulu baru semangat. Pria itu melihat Kim Kyung-min yang dipukuli dan menjambak siswa berambut ungu. Lalu menamparnya dengan keras. "Bocah tengik. Baru pertama bertemu sudah bicara yang kusuka. Kurasa kau juga harus kupukul dulu baru semangat, ya?" Siswa berambut ungu bertanya dengan terbata-bata. "Siapa kau?" Kim Kyung-min berbisik. "Dia guru." Siswa berambut ungu bangkit dari lantai dengan susah payah. "Apa, kau guru? Aku malas menjelaskan padamu. Anggap saja aku gurumu." Siswa berambut ungu tertawa mengejek. "Jadi kau guru? Apa guru boleh memukul murid di sekolah? Coba pukul aku lagi. Kalau kau mau videonya tersebar di internet dan kehilangan pekerjaanmu, pukul aku. Aku belum pernah mendengar permintaan sesinting ini. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan." Ia menjambak kerahnya dan menamparnya bertubi-tubi. Siswa berambut ungu berteriak, "Aku kenal seorang streamer. Nanti aku akan menyebarkan videomu dan membuatmu viral di internet. Kalau begitu, aku akan jadi terkenal. Dong, kau harus merekamku dengan bagus, ya?" Yang ganteng sedikit, sambil memukul. Tangannya bergerak mengikuti irama musik. Para siswa yang menonton tertawa. Melihat bajingan itu dipukuli, rasanya sangat memuaskan. Si rambut ungu tiba-tiba berteriak dan menyerbu. "Dasar brengsek, guru sialan. Hari ini aku akan menghabisimu. Aku yang terkuat di kelas 1. Belum selesai bicara, ia langsung dijatuhkan dengan sapuan kaki. Kepalanya dijepit di pintu. Lalu pria itu mengeluarkan tongkat dan mulai memukulinya. Tongkat berputar-putar. Terangannya terdengar terus-menerus. Tak lama kemudian, melihat tidak ada gerakan lagi, pria itu menyimpan tongkatnya dan bergumam, "Apa tanganku terlalu keras hari ini?" Kepala sekolah yang berlari dari kejauhan melihat pria itu dan bertanya, "Siapa kau?" "Saya kepala sekolah di sini. Kenapa kau memukul muridku?" Pria itu dengan tenang berkata, "Saya baru ditugaskan ke sini hari ini." Ia mengeluarkan kartu identitas dari sakunya, dan melemparkannya ke wajah kepala sekolah. "Ini kartu identitasku. Roh Wajin. Dari Badan Perlindungan Hak Guru." "Apa ini? Kau tidak nonton berita? Kau tahu kan? 2 tahun lalu, ada seorang guru yang dipukuli sampai mati oleh muridnya saat mengajar. Tugas departemen saya adalah datang ke sekolah-sekolah busuk seperti ini sebagai guru. Untuk membimbing sekolah sampah seperti kalian yang menutupi kebenaran tentang kematian dengan manipulasi." Ia melanjutkan, "Kami juga punya hak istimewa, yaitu tidak ada batasan dalam cara mendidik. Ini hak yang diberikan pemerintah kepadaku." Tiba-tiba, Pak Roh dibawa oleh kepala sekolah ke ruang kepala sekolah. Kepala sekolah langsung memberi Pak Roh banyak pujian, dan juga memberikan uang suap yang telah disiapkan. Tapi Pak Roh tidak terpengaruh. "Sudah tua masih melakukan hal seperti ini. Aku malu untukmu." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Tiba-tiba dia mengeluarkan pisau cukur dan mencukur jenggotnya sambil bertanya, "Park Yun Seok yang lompat dari gedung itu, kelas berapa?" "Di kelas 2-5. Si rambut ungu sedang memaksa si rambut abu-abu untuk minum soju. Ini barang bagus. Minum semuanya." Saat itu, seorang pemuda berpakaian mewah bergumam sambil padi meja, "Bereskan. Sebentar lagi kelas dimulai. Dasar bocah. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu. Kau sendiri belum sadar, masih mengkritikku. Aku tidak peduli meskipun ketahuan guru. Ya, guru mana yang berani menyentuh putra anggota dewan yang terhormat?" Siswa-siswa di sebelahnya sedang membicarakan siswa yang dipukuli oleh Roh Wajin. Melihat seragamnya,
Sepertinya dia murid sekolah kita. Orang itu bilang dia guru dari Badan Perlindungan Hak Guru. Dia punya hak istimewa untuk memukul murid? Tidak mungkin. Cerita seperti itu hanya ada di komik. Tiba-tiba pintu kelas terbuka. Halo, semuanya. Si rambut ungu bertanya. Siapa kau? Kalian tidak menerima pemberitahuan dari wali kelas? Wali kelas dan wakil wali kelas kalian terkena COVID kemarin. Dan harus istirahat di rumah selama beberapa minggu. Saya Rohwajin, guru sementara yang menggantikan mereka sebagai wali kelas. Ini pertama kalinya saya berdiri di podium. Agak malu. Semoga kita bisa rukun ke depannya. Melihat murid-murid yang mengabaikannya, dia tertawa dingin. Sekarang saya akan absen, agar kita bisa saling mengenal. Sambil berjalan dia memanggil. Go Kyung-chan, Kim Dong-gyu, Kim Narai, Kim Hak-jae, Ryu Jun-hyeong, Park Yun-seok. Kelas yang tadinya ramai mendadak hening. Paro memandang murid-muridnya yang cemberut dan bertanya, apakah Park Yun-seok izin hari ini? Si ungu menyindir, orang itu, karena terlalu bodoh, frustasi dan lompat dari gedung. Dia bahkan memperagakan jatuh dengan suara plak. Bukankah seharusnya kau menyelidiki dulu sebelum datang ke sekolah? Lihat, suasana kelas jadi seperti apa karenamu. Paro menatapnya yang tampak angkuh. Baiklah, kita lanjutkan absen. Park Gyeong-su, saat itu, ia melihat seorang murid perlahan mengangkat kepala. Wah, Park Gyeong-su, kenapa wajahmu semerah ini? Apa kau sakit? Si ungu menimpali. Anak itu, entah kenapa, baru saja minum sebotol alkohol di kelas. Namun Paro mencium bau di tubuh si ungu, dan menyeringai. Nak, apa kau minum bersamanya? Ia melanjutkan, baumu seperti alkohol semalam. Berbeda dengannya, biar ku tebak, karena alkoholmu semalam belum hilang. Kau takut dihukum. Jadi kau paksa Park Gyeong-su minum, kan? Si ungu dengan gugup memaki. Kau mengarang cerita. Ya, Paro dengan wajah muram perlahan melepas kacamatanya. Jadi, kau yang menyebabkan kematian Park Yun-seok dengan cara seperti ini, kan? Si ungu yang marah hendak berkata sesuatu. Tetapi Paro langsung menarik mulutnya dan menyeretnya keluar. Aku tadinya ingin mengamati suasana sekolah dengan tenang. Tapi mulutmu benar-benar busuk. Ia melempar si ungu keluar. Lalu ia memerintahkan ketua kelas untuk membawa semua murid yang mabuk ke UKS. Ia berkata kepada murid-murid yang masih di kelas. Ada 3 budaya sampah di sini. Pertama, tidak menghormati guru. Kedua, budaya perundungan merajalela di sekolah. Saat hendak mengatakan yang ketiga, si ungu yang tergeletak di lantai bangkit dan menyerangnya. Yang ia dapatkan adalah pendidikan kasih sayang dari Paro. Ia dipukul hingga pingsan. Paro kemudian memperkenalkan diri dengan gaya sok hebat kepada murid-muridnya. Aku dari Kementerian Pendidikan, seorang petugas pembimbing dari Biro Perlindungan Hak Pendidikan, Rohwajin. Aku memiliki wewenang tak terbatas untuk menghukum kalian. Dan kalian adalah orang-orang sial pertama yang dikelola sejak Biro Hak Pendidikan didirikan. Ingin tahu kenapa Kementerian Pendidikan membentuk departemen ini? Cari di internet, pendidikan legal untuk siswa bermasalah. Para siswa mulai mencari di ponsel mereka. Kolom komentar penuh dengan hujatan terhadap siswa bermasalah. Paro berkata dengan muram, semua ini salah kalian sendiri. Baiklah, karena kalian sudah mengerti situasinya. Sekarang lakukan push up. Kalian ribut saat aku absen. Tidak memberiku muka sama sekali. Kalau kalian tidak mau bernasib sepertinya, mulailah dalam 3 detik. Para siswa bangkit dan hendak memulai. Tetapi Ryu Jun-hyeong yang di meja berteriak, duduk. Para siswa yang berdiri kebingungan. Pak, sepertinya mereka lebih mendengarkanku. Bagaimana menurutmu? Paro melihat namanya di daftar hadir. Ryu Jun-hyeong, kemarilah. Tidak, tolak Ryu Jun-hyeong. Paro mencibir. Kalau aku yang harus ke sana, kau akan mendapat masalah besar. Dengan angkuh, Ryu Jun-hyeong berkata, silakan saja, serang aku. Kita lihat siapa yang akan mendapat masalah. Patua roh tersenyum dan berjalan menuju Ryu Jun-hyeong. Kalau begitu, mari kita coba. Akan kubuat kau tahu kenapa sinar matahari begitu cerah. Tiba-tiba, ia melihat kepala sekolah dan kepala urusan akademik mengintip dari jendela. Ia langsung berjalan ke arah mereka dan meletakkan kakinya di pintu kelas. Lalu bertanya, kalian sudah tua, ngapain mengintip di sini? Kedua orang tua itu tertawa canggung. Hanya ingin mengamati dan belajar bagaimana orang dari Kementerian Pendidikan mendidik siswa. Oh ya, ada informasi penting yang lupa aku katakan. Ryu Jun-hyeong adalah putra anggota Dewan 3 Alam yang kusebutkan sebelumnya. Ayahnya dan Menteri Pendidikan juga alumni sekolah ini. Jangan sampai kau membuat masalah. Sambil berkata begitu, ia menyapa Ryu Jun-hyeong. Patua roh berteriak kaget. Berarti aku hampir membuat masalah besar. Kalau aku membuat masalah dengan Ryu Jun-hyeong, aku juga akan kena masalah, kan? Terima kasih atas informasinya. Saat itu, Ryu Jun-hyeong dan 2 anak buahnya berjalan keluar kelas dengan angkuh, menatap Patua roh dengan ejekan. Namun, sedetik kemudian,
Patua Roh langsung menamparkan wajah Ryu Junhyeong. Ia berkata kepada kepala sekolah, anak-anak seusia mereka mudah terpengaruh oleh lingkungan. Anda sebagai kepala sekolah terlalu hormat pada latar belakang mereka. Makanya budaya seperti ini terbentuk di sekolah. Untuk mengembalikan kewenangan guru, kita harus menghilangkan budaya ini terlebih dahulu. Jadi, jika kalian ikut campur dalam cara mendidikku, aku tidak akan ragu untuk menghajar kalian juga. Kepala sekolah berkata dengan tergesa-gesa. Pak Kepala Urusan Akademik, cepat kumpulkan semua guru di lapangan olahraga. Ada sesuatu yang perlu diumumkan. Ryu Junhyeong yang terbaring di lantai menatap Patua Roh dengan tatapan penuh kebencian. Tak lama kemudian, semua guru berkumpul di lapangan olahraga. Patua Roh memperkenalkan diri dengan lantang. Saya Roh Huajin, pengawas dari Biro Kewenangan Guru. Saya telah mengamati sekolah ini hanya beberapa hari dan menemukan banyak masalah. Tapi saya tidak bisa mengelola semua siswa sendirian. Jadi, hari ini saya mengumpulkan kalian semua di sini, agar kalian dapat membantu pekerjaan saya. Selama masa bimbingan Biro Kewenangan Guru, kalian semua dapat melakukan hukuman fisik dan hak istimewa siswa yang sama seperti saya. Jika ada masalah, saya yang akan bertanggung jawab. Saya jamin kalian tidak akan terlibat. Sambil berkata begitu, ia membuka pintu lemari. Di dalamnya terdapat berbagai macam senjata. Para guru terkejut melihat pemandangan di depan mereka. Apakah Anda meminta kami untuk menghukum siswa secara fisik? Tanya mereka. Seorang guru wanita berkata dengan tidak tega. Meskipun siswa nakal, mereka tetap punya hak asasi manusia. Namun, setelah seorang guru maju dan memilih senjata, yang lain juga maju dan mulai berebut. Seminggu kemudian, seorang guru sedang menghukum siswa dengan tongkat golf emas. Yang lebih ekstrim lagi, ada yang membawa kayu gelondongan untuk hukuman. Namun, ada juga siswa yang membangkang. Ia tidak hanya mematahkan tongkat guru, tetapi juga mengancam tidak akan bersekolah di sekolah jelek itu lagi. Tentu saja, siswa seperti ini harus ditangani Patua Roh sendiri. Ia terlihat membawa tongkat pemukul, dan berkata sambil bercanda, "Kau masih kecil. Bagaimana bisa tidak sekolah?" Sambil berkata begitu, ia merangkul leher siswa itu. "Lebih baik kita cari tempat yang tenang untuk membicarakan masa depanmu." 2,5 menit kemudian, siswa itu didorong keluar oleh Patua Roh dengan wajah linglung. Sedetik kemudian, ia langsung berlutut di depan guru dan mengakui kesalahannya. Sementara itu, di atap gedung, Ryu Junhyeong dan anak buahnya merasa kesal dengan suasana akhir-akhir ini. Si ungu berkata dengan marah, "Sampai kapan kau mau terus begini? Cepat, lapor ke ayahmu, atau langsung bongkar semua ini ke media." Ryu Junhyeong menjawab dengan kesal. "Kau mengajariku?" Sekretaris ayahku bilang, "Ini adalah sekolah percontohan pertama Kementerian Pendidikan. Bahkan jika sampai diberitakan, mereka sudah menyiapkan langkah penanganannya. Jadi, ayahku juga sulit untuk turun tangan. Bahkan jika diunggah ke internet, netizen hanya akan mendukung guru yang menghukum siswa nakal. Jadi, untuk saat ini, kita tidak punya cara lain. Kita harus menunggu waktu yang tepat." Saat itu, seorang siswa datang ke atap. Paro kebetulan bertemu dengan Kim Kyung Min, yang dia temui di atap hari itu. Dia bertanya bagaimana kabarnya, masih jadi pesuruh mereka? Kim Kyung Min tersenyum dan berkata, "Mi ini miliknya. Berkatmu, sekarang tidak ada yang berani menggangguku. Meskipun hari-hari baik ini tidak akan lama. Setelah Anda datang, para siswa nakal memang menjadi lebih tenang. Tapi aku tidak yakin mereka akan berubah." Paro menepuk punggungnya sambil tersenyum dan berkata, "Jangan pesimis begitu, nak. Aku sudah memikirkan semua masalah ini. Jadi, aku sudah punya rencana." Saat itu, seorang siswa yang babak belur datang meminta bantuan. Melihat itu, Paro berdiri dengan santai, dan memintanya untuk menceritakan apa yang terjadi. Namun, siswa itu tiba-tiba, saat Paro lengah, menikam pinggang Paro dengan pisau. Paro menatap siswa itu dengan terkejut. Ternyata, waktu yang tepat yang dimaksud Ryu Junhyeong adalah memaksa siswa untuk menikam Paro. Jagoan sekolah menjadi korban perundungan. Tidak hanya dipukuli dan dihina setiap hari, sistem perundungan yang ia ciptakan juga diterapkan padanya, dan penyebab semua ini adalah karena dia memprovokasi guru yang salah. Barusan, Ryu Junhyeong memaksa seorang siswa untuk menikam Luo Huazen. Namun, Paro menatapnya dengan tenang, dan meraih pergelangan tangannya sambil berteriak, "Kalau sudah pegang pisau, tusuk yang benar." Dia menyeret siswa itu ke ruang gelap, lalu membuka bajunya, dan memperlihatkan tubuhnya yang penuh luka tusukan. Dia mengeluarkan kotak jarum dan benang dari laci, dan melemparkan cermin kecil ke siswa itu. "Lihat lukanya baik-baik." Lalu, di depan siswa yang tercengang, dia mulai menjahit lukanya sendiri. Setelah selesai, dia berbalik dan bertanya, "Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Tusukanmu tadi tidak ada niat membunuh sama sekali. Ku tahu kau pasti dimanfaatkan." Namun, siswa itu tetap tidak mau mengaku ada yang menyuruhnya. Detik berikutnya,
Paro mengambil pisau kecil di atas meja dan menusukkannya di antara jari-jari siswa itu. Pikirkan baik-baik, ini percobaan pembunuhan. Bisa-bisa kau dipenjara beberapa tahun. Apa kau mau menggantikan mereka di penjara? Atau kau mau merasakan metode pengajaranku? Akhirnya, siswa itu berteriak. Apa yang bisa kulakukan? Aku masih ingin hidup lebih lama. Park Yun Seok bunuh diri karena tidak menuruti perintah Ryu Jun Hyeong. Yun Seok berbeda denganku. Dia pintar dan punya banyak teman. Sejak Ryu Jun Hyeong datang ke sekolah, dia sering merundung siswa lain bersama siswa nakal. Jadi, lingkaran pertemanan mereka berbeda. Namun, di kelas suatu hari, karena tidak terima ditegur guru, Yo Jun Hyeong hendak menyerang gurunya. Tetapi Park Yun Seok meninjunya hingga terpental. Ia juga memarahi Jun Hyeong. Sejak saat itu, kehidupan sekolah Yun Seok menjadi semakin gelap. Ia sering dipukuli di sekolah, dan diumumkan di grup kelas sebagai tulang kering seluruh sekolah. Siapapun yang melihatnya harus memukul kepala belakangnya. Sejak itu, aturan tulang kering berlaku di sekolah. Yun Seok tidak lagi dianggap manusia oleh teman-temannya. Bahkan, perusahaan ayahnya juga bangkrut. Hingga Jun Hyeong menginjak kepala Yun Seok. Dan dengan angkuh berkata, kalau kau tidak tahan, mati saja. Tak disangka, Yun Seok benar-benar bunuh diri dengan melompat dari gedung. Namun, guru langsung memperingatkan murid-murid untuk diam. Polisi juga tidak menganggap Jun Hyeong, putra anggota parlemen, sebagai tersangka. Di sekolah ini, Jun Hyeong adalah raja. Setelah selesai berbicara, ia mengangkat kepalanya, dan mendapati Paro tertidur. Setelah dipanggil, Paro terbangun, dan menguap. Seorang murid saja membuatmu ketakutan seperti ini? Perlu bercerita sepanjang itu? Ia lalu menyerahkan ponselnya. Setelah membaca pesan itu, murid tersebut terkejut. Di atap gedung, para berandal melihat tidak ada keributan di sekolah, dan tahu rencana mereka gagal. Saat itu, Paro dan murid itu muncul di atap. Murid itu langsung menghampiri Jun Hyeong, dan tanpa basa-basi meninjunya. Dua anak buah Jun Hyeong hendak melawan. Tetapi Paro langsung menangkap kerah baju mereka, dan melempar mereka. Jun Hyeong mengancam murid itu. Tetapi murid itu mengeluarkan ponselnya, dan berteriak, ayahmu yang anggota parlemen sudah ditangkap. Sekarang kau bukan siapa-siapa. Jun Hyeong ketakutan melihat berita itu. Ia sangat shock melihat ayah Jun Hyeong jatuh. Zi menatapnya dengan marah dan bertanya ada apa. Ternyata, Jun Hyeong bodoh di sekolah, dan sering disiksa serta dihina ayahnya. Namun, karena latar belakang keluarganya yang kuat, teman-temannya takut padanya. Oleh karena itu, ia berkuasa di sekolah. Kesenangan terbesarnya adalah melihat orang lain memohon belas kasihan. Namun, setelah memaksa Yun Seok bunuh diri, ia sebenarnya sangat ketakutan. Jika ayahnya tahu, ia pasti akan mati. Namun, di luar dugaan, polisi tidak menanyakan tentang kasus bunuh diri itu, dan hanya menanyakan tentang ayahnya. Sejak saat itu, ia menyadari, apapun yang ia lakukan di sekolah, ia akan aman berkat ayahnya. Tetapi sekarang, tanpa ayahnya, anak buahnya meninggalkannya. Tanpa ayahmu, kau bukan apa-apa. Jun Hyeong marah dan berkata, mana ada anggota parlemen yang masuk penjara? Zi meludahi wajah Jun Hyeong, dan mengejek, aku tidak mengerti omong kosongmu. Paro keluar dari toilet, dan berkata kepada Jun Hyeong yang duduk di lantai, hanya karena keluargamu jatuh, mereka langsung meninggalkanmu. Lihat siapa teman-temanmu itu. Ryu Jun Hyeong berdiri dan berteriak dengan marah, karena kau sudah melihatnya. Kenapa kau tidak menghentikan mereka? Apa aku bukan muridmu? Namun Patua Luo menjawab dengan datar, bukan urusanku. Mulai hari ini, aku bukan lagi guru di sini. Setelah Patua Luo pergi, sekolah menghapuskan hukuman fisik. Semuanya kembali normal. Awalnya, para siswa masih patuh pada guru. Namun, tak lama kemudian, budaya perundungan di sekolah kembali muncul. Tak disangka, Ryu Jun Hyeong menjadi korban baru. Dia ditendang jatuh di koridor oleh teman-temannya. Mereka mengejeknya. Bukankah ini budaya yang kau inginkan? Memukul korban sesuka hati, tapi kau malah memakai baju bermerek, ya? Lalu mereka mulai merobek bajunya. Namun, masalah belum selesai. Sesampainya di rumah, Ryu Jun Hyeong dipukul ayahnya hingga terjatuh. Ryu Jun Hyeong bertanya dengan takut, ada apa? Ayahnya menunjuk ke TV dan berkata, lihat apa yang kau lakukan di sekolah. Ryu Jun Hyeong ketakutan. TV menayangkan berita tentang dirinya yang menyalahgunakan kekuasaan ayahnya untuk melakukan kekerasan terhadap siswa lain, dan menyebabkan seorang siswa bunuh diri. Tiba-tiba, seorang sekretaris berlari masuk dan berteriak, banyak wartawan di luar. Mendengar itu, sang ayah yang merupakan anggota dewan marah, dan memukulnya lagi. Malam harinya, Ryu Jun Hyeong yang kesal, menyiramkan bensin di seluruh sekolah, berniat membunuh semua orang yang telah merundungnya. Tak disangka, Patua Luo memergokinya, dan langsung menendangnya hingga terjatuh. Patua Luo menatap Ryu Jun Hyeong yang terbaring di lantai, dan berkata,
kau benar-benar tak bisa diselamatkan. Ia menyalakan rokok dan berkata, mulai sekarang, aku akan memberimu pendidikan yang sesungguhnya.